Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa ya. Apalagi kalau misalnya kalian sedang di tingkat akhir atau sedang melakukan penelitian, sering disebut juga ya nyusun skripsi ya ataupun tesis. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat satu slide presentasi yang menarik, khususnya bagi kalian yang akan melakukan pemaparan skripsi kalian atau presentasi skripsi di sidang akhir nanti. Nah, tentu ini menjadi satu faktor yang memang bisa menambahkan poin teman-teman saat menyajikan skripsi teman-teman. Jangan sampai berbulan-bulan teman-teman menyusun skripsi, tapi pas proses akhir atau sidang akhir sajiannya itu tidak disajikan dengan baik sehingga tidak mendapatkan nilai maksimal atau bahkan mungkin gagal saat presentasi. Itu bisa saja terjadi. Jadi perjuangan teman-teman selama berbulan-bulan ini akan sia-sia saat memang teman-teman tidak bisa menyajikan dengan baik hasil dari skripsi teman-teman. Nah, maka dari itu salah satu faktornya adalah bagaimana membuat sebuah tampilan slide yang menarik dan bisa dipahami oleh para penguji ya. Nah, tentu secara umum dalam pembuatan presentasi ini yang harus teman-teman ketahui ya. Teman-teman mulai dari pembukaan, terus outline hal-hal atau poin-poin yang akan teman-teman sampaikan, lalu masuk pada pembahasan poin-poin itu. Nah, itu sudah umum seperti itu ya, agar memang sajian kita terstruktur. Namun di sini saya akan bahas tampilannya itu seperti apa sih, slide presentasinya harus bagaimana gitu ya. Ada 3 poin yang wajib teman-teman perhatikan. Ini adalah poin yang harus ada di dalam slide presentasi teman-teman. Yang pertama adalah simple atau sederhana. Yang kedua adalah clarity. Dan yang ketiga adalah visual. Nah, 3 poin ini teman-teman harus perhatikan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sederhana atau simple ya. Nah, dalam penyajian teman-teman harus bisa menyajikan sesederhana mungkin hal yang akan dipresentasikan teman-teman. Nah, yang termasuk kategori sederhana di sini yaitu pertama, hindari atau hilangkan hal-hal informasi yang memang tidak penting dicantumkan. Hilangkan informasi yang tidak penting untuk disampaikan. Nah, kemampuan dalam meringkas maksud yang akan disampaikan teman-teman ini adalah menjadi hal yang sangat penting saat membuat slide presentasi. Ada pepatah mengatakan bahwa saat kita tidak bisa menyederhanakan apa yang akan kita sampaikan, berarti kita belum paham. Ya. Maka dari itu, kemampuan menyederhanakan ini adalah salah satu kemampuan atau bukti dari pemahaman teman-teman baik terhadap skripsi atau tesis yang akan disampaikan. Itu yang pertama ya. Hilangkan hal-hal yang tidak informatif atau informasi yang tidak penting, itu harus dihilangkan. Yang kedua adalah jangan terlalu sering menggunakan bullet atau pointer. Sesekali boleh. Penggunaan bullet atau pointer di sini adalah hal yang paling standar dilakukan saat membuat satu presentasi. Namun saat menyajikan skripsi, teman-teman harus membuat sesuatu hal di atas standar tersebut. Nanti saya akan contohkan bagaimana contoh sajian ya, slide yang menarik. Namun dari sisi seni atau desain itu tergantung teman-teman semua. Yang penting memenuhi kaidah-kaidah seperti ini. Oke, yang ketiga adalah sederhanakan teks pada slide. Kita harus berpikir bahwa teks yang kita tampilkan di slide apakah terlihat di barisan yang paling belakang. Apakah teks pada slide kita ini bisa terbaca jelas
oleh penguji. Nah, ini perlu diperhatikan dan teman-teman perlu riset terlebih dahulu ruangannya seperti apa, ada berapa audiens atau jarak ke audiens paling belakang seperti apa, slide-nya harus bagaimana. Nah, teks di dalam slide itu harus disederhanakan. Salah satu contohnya adalah size font atau ukuran huruf. Ya, paling standar lah ya, untuk cari aman rata-rata ya 28. Nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi. Oke, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah perkuat pesan bukan penjelasan. Nah, ini related dengan tadi ya, menyederhanakan teks. Di sini kita harus memperkuat pesan bukan penjelasan, karena teman-teman saat menyajikan atau presentasi hasil skripsi teman-teman, slide ini adalah alat bantu visual dalam menjelaskan, sehingga yang diperkuat dalam slide itu bukan penjelasan, tapi yang diperkuat dalam slide itu adalah pesan. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ya. Kemudian yang kelima adalah satu slide itu upayakan memuat satu pesan. Jadi tidak ada double pesan ya di dalam satu slide. Upayakan dalam satu slide itu memuat satu pesan. Di sana teman-teman bisa diperkuat dengan graf, gambar atau video mungkin, untuk lebih memperkuat lagi pesan yang akan disampaikan di dalam slide tersebut. Nah, itu adalah bagian-bagian bagaimana kita membuat simple dan sederhana di dalam slide teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah clarity. Nah, clarity ini dapat diartikan sebagai kejelasan pada setiap slide yang kita tampilkan. Nah, di dalam clarity ini ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah kejelasan atau clear, yang kedua adalah jarak atau space. Di dalam clear ini ya tadi related lagi dengan tadi penyederhanaan ya, kita harus bisa fokus pada pesan yang kita sampaikan, buang hal-hal yang tidak penting yang memang yang membuat bias pesan yang akan kita sampaikan, itu clear. Nah, kalau jarak dan space ini harus diperhatikan juga. Jarak antara huruf jangan terlalu rapat, space-nya, font huruf juga harus diperhatikan. Kemudian warna dalam huruf ini, warna antara huruf dan background jangan sampai kurang enak dipandang ya. Misalnya background warna kuning, huruf warna putih, nah itu jelek sekali. Atau background warna kuning, huruf warna merah, nah ini membuat sakit mata si audiens ya. Jadi itu perhatikan. Yang ketiga adalah pengulangan desain slide. Nah, ini perlu juga teman-teman bisa upayakan bagaimana desain slide yang pernah digunakan di slide sebelumnya itu digunakan lagi. Ini tidak lain untuk memperkuat pesan. Biasanya dengan ada desain yang sama di pesan sebelumnya itu memperkuat pemahaman si audiens. Nah, ini bisa teman-teman pergunakan ya, repetition desain slide-nya itu. Nah, itu bagian-bagian dari clarity. Oke, yang ketiga adalah visual. Nah, visual ini harus bisa membuat nyaman audiens saat melihat slide presentasi kita. Dan visual ini sangat penting sekali teman-teman perhatikan. Yang diantaranya adalah pertama, mencerminkan isi pesan. Dalam slide itu harus mencerminkan isi pesan. Kemudian yang kedua adalah memanjakan mata. Jadi saat dilihat enak dilihat gitu ya, entah itu dari desain atau perpaduan warna. Kemudian yang terakhir adalah menarik emosi. Jadi visual yang teman-teman tampilkan itu harus bisa menarik emosi. Saat melihat slide presentasi itu yang teman-teman sajikan, audiens harus bisa langsung menangkap isi pesan seperti apa, dan diperkuat pemahaman audiens akan diperkuat oleh penjelasan teman-teman semua. Dan melihat visual itu, apa yang teman-teman jelaskan, audiens bisa mengingat terus. Nah, seperti itu ya. Jadi
kesimpulannya adalah 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan saat membuat slide presentasi, yaitu pertama harus sederhana, yang kedua kejelasannya seperti apa, clarity, yang ketiga adalah visual. Nah, 3 itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah salah satu contoh slide yang mengandung unsur itu semua. Teman-teman bisa perhatikan. Mengenai desain, itu dikembalikan lagi kepada kreativitas teman-teman. Yang jelas 3 poin itu harus ada pada slide. Itu saja. Kita lihat, ini adalah contoh slide yang sudah mencakup 3 hal itu. Teman-teman bisa lihat di contoh ini ada before, ada after. Nah, sebelah kiri saya ini contoh slide yang biasa mahasiswa lakukan ya, desain dan ada pesan yang disampaikan. Ketika memang mempertimbangkan 3 hal yang tadi saya jelaskan, ini akan seperti ini ya. Kita akan memperhatikan huruf, terus penekanan pesan gitu ya. Nah, ini contoh 1. Lalu ada lagi saya punya contoh ini ya, ini sama. Ini pengertian. Tapi ketika kita memperhatikan hal yang tadi dijelaskan, ini akan begini. Nah, sekali lagi mengenai desain ataupun seni ya, desain slide, yaitu kembali lagi ke masing-masing. Yang jelas ada 3 hal yang mencakup di dalam slide. Ini contohnya. Kemudian ini ada satu lagi contoh. Nah, ini contoh ketika kita tidak menggunakan balet ya. Yang before ini sebelumnya ada balet ya, yang titik ini, atau checklist ya biasanya, atau apa gitu ya. Kita coba hindari penggunaan balet dengan cara ini. Nah, ini yang afternya nih. Pesannya sama tapi akan lebih menarik di sebelah kanan, dan ini penekanannya lebih kuat. Boleh menggunakan balet tapi tidak sering ya, karena itu akan membosankan. Nah, itu saja teman-teman, beberapa contoh ya slide dari yang tidak memperhatikan 3 hal yang sudah dijelaskan, dan ini yang memperhatikan 3 hal yang sudah dijelaskan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.